Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak, Shalom. Dalam ibadah Kamis Putih tanggal 1 April, kita akan menikmati perjamuan kudus yang Tuhan selenggarakan. Dan sebelum kita menerimanya, kita perlu mempersiapkan hati kita, batin kita untuk betul-betul menghayati dan merayakan sakramen perjamuan kudus. Sehingga iman kita semakin dikuatkan oleh itu, disegarkan kembali dan juga dipelihara oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita baca, kita terima dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Yang demikian. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Bapak Saudara, ketika kita melihat pemandangan gunung yang indah, kita akan sangat mudah untuk merasakan bahwa di balik itu ada kekuasaan Allah yang besar, ada kedaulatan Allah yang luar biasa. Ketika kita memandang aliran air yang jernih di sungai yang besar, kita juga bisa mengagumi betapa Tuhan menghiasi alam semesta ini dengan kesejukan dan kehidupan dari air yang mengalir tersebut. Ketika kita melihat hamparan padi di sawah-sawah, betapa kita juga bersyukur bahwa Tuhan memelihara dan menyertai kehidupan umat dan orang-orang yang mengerjakan lahan tersebut. Sesuatu yang positif, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik akan menjadi media kita untuk memahami kebesaran Allah. Tetapi ketika kita melihat gunung yang tadinya indah kemudian meletus, yang membuat alam sekitarnya rusak, porak-poranda. Ketika air sungai yang tadinya jernih, sungai yang besar tadi, airnya meluap dan menimbulkan dampak yang tidak kecil untuk kehidupan sekitarnya. Dan ketika kita melihat sawah yang tadinya menjadi hamparan padi, ibarat emas yang menguning, menjadi lahan yang kekeringan, retak, atau sebaliknya lahan yang tergenang air, apakah situasi yang tadi itu masih tetap kita bisa melihat kebesaran dan kedaulatan Allah? Mungkin bisa berbeda, mungkin juga tetap bisa melihat kebesaran Allah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kebesaran Allah, kedaulatan Allah, kekuasaan Allah itu dihayati, dilihat tidak hanya dari situasi yang positif tadi. Daud menyatakan pujiannya, menyatakan doksologinya ketika dia melihat kedaulatan Allah di dalam situasi yang menyesakan. Ada gambaran alam yang kemudian seolah-olah tidak ramah kepada manusia. Ada badai, ada air bah, tetapi Daud menyatakan bahwa di dalam setiap itu Allah berkuasa. Nah,
LAI bahkan menuliskan judul perikop kebesaran Allah dalam badai. Artinya apa? Sesuatu yang nampak, sesuatu yang indah, sesuatu yang buruk itu tidak menjadi alasan yang kemudian membuat manusia tidak bisa melihat kebesaran Allah. Justru dalam setiap situasi kita bisa melihat kedaulatan dan kebesarannya. Tentu dengan perspektif yang berbeda. Jika Allah kemudian dilihat dari sisi bencana, sisi prahara, sisi penderitaan, kita bukan bersyukur atas situasi itu, tetapi bersyukur bahwa di dalam penderitaan itu, di dalam pergumulan itu, Allah mengatasinya. Artinya Allah menolong kita. Ini luar biasa. Dari proses teofani, Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara, itu membuat manusia yang melihatnya, memahaminya sampai pada tataran doksologi, yaitu kata-kata pujian, kata-kata yang mengagungkan kebesaran dan kedaulatan Allah. Dan itu sudah Daud lakukan. Saudara, jika kita tarik dalam aplikasi hari ini, manusia selalu ada berdampingan dengan yang namanya pergumulan, penderitaan, keprihatinan. Tetapi setiap kita tidak boleh kemudian terjatuh bahwa di dalam situasi itu kita tidak bisa melihat kebesaran Allah. Tentu tetap bisa, karena Allah mengatasi itu semua. Jika Allah mengatasi badai, air bah pada saat dilihat oleh Daud, Allah yang sama adalah Allah yang akan mengatasi penderitaan manusia, penderitaan kita. Sepanjang apa? Ketika kita bersujud kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ada upaya untuk hidup kudus, menata tata hidup kita agar kita tidak terjerembab di dalam situasi yang berat, tapi justru dalam situasi apapun bisa melihat Allah akan menolong kita. Pandemi hari ini yang masih berlangsung tentu berdampak serius untuk segala lini kehidupan manusia. Apakah kita tidak bisa bersyukur atas situasi itu? Kita tetap bisa bersyukur dan melihat kemuliaan Allah, bukan karena pandeminya, tetapi di dalam pandemi itu Allah mengatasi setiap itu untuk menolong kita. Dari sisi ekonomi, sosial, ritual keagamaan, dan berbagai dunia, baik di pendidikan, medis, sebagainya, itu terdampak. Keluarga kita juga begitu, tetapi itu semua bukan alasan kita tidak bisa melihat kebesaran Allah. Allah yang sama, yang Daud lihat, Daud hayati, Daud sembah, Daud bersujud di hadapannya adalah Allah yang sama yang akan menolong kita. Dan ungkapan Daud bahwa Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera, kita aminkan dengan iman yang utuh. Iman yang utuh adalah iman yang bisa melihat kebesaran Allah dalam teofani ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai manusia, di mana darah dan tubuh Kristus diserahkan bagi kita. Pengorbanan Tuhan dalam karya penyelamatan Allah kita tanggapi dengan proses doksologi dalam kehidupan kita. Puji-pujian dan memasukkan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kiranya pernyataan Allah dalam setiap situasi, dinamika hidup kami akan terus bisa kami pahami dengan benar, dengan utuh, bahwa kami terus bisa menikmati kemuliaan Allah di segala situasi hidup. Dan kami akan melanjutkannya dalam proses hidup kami, di mana doksologi, pujian kami kepada Allah, memasyurkan Allah menjadi bagian-bagian kami yang kami lakukan dengan menjaga, mengupayakan kekudusan hidup kami. Dan biarlah kami semua terbuka hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang akan Tuhan selenggarakan dalam ibadah Kamis Putih tanggal 1 April, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami semua untuk menata hati kami, mempersiapkannya, sehingga pada waktunya nanti kami boleh menikmati perjamuan bersama-sama dengan saudara kami. Ya Bapa, kiranya kekuatan, sejahtera menjadi bagian hidup kami dalam setiap kehidupan dan keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebelum
kita menikmati perjamuan kudus, perlu kami sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu yang melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing itu akan menggunakan media atau materi berupa anggur perjamuan dan juga hosti. Hosti itu model yang berbeda dari roti yang biasanya kita gunakan. Nah, hosti dan roti yang akan dibagikan oleh petugas atau majelis gereja kepada Bapak Ibu Saudara dan anak-anak di rumah adalah satu paket antara hosti dan anggur perjamuan. Satu paket, dan dipersilakan ketika mau melaksanakan ibadah Kamis Putih secara virtual di rumah, anggur dan hosti ini dipersiapkan lebih dahulu dan coba kita praktekkan bagaimana ketika mau menggunakan materi ini. Ada seal di atas hosti, tinggal Bapak Ibu Saudara dan anak-anak tarik, dan kita akan menjumpai hosti yang bertuliskan tema atau ayat Alkitab, dan ini yang akan kita nikmati sebagai penghayatan akan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Setelah hosti dipersiapkan, taruhlah di tempat yang bersih, kemudian kita juga bisa mempersiapkan anggur yang tersedia di cup kecil ini, juga dengan cara yang sama menarik seal yang mengamankan dan menutupinya. Pelan-pelan, hati-hati, dan seal ini mudah terkelupas sehingga tidak harus dengan tenaga yang kuat, cukup praktis dan memudahkan kita untuk bisa menyiapkan anggur dalam cup atau gelas plastik ini. Ada baiknya dipersiapkan dulu sebelum sakramen perjamuan kudus dilaksanakan, sehingga ketika nanti materi anggur dan roti ini diupacarakan, kita semua dengan langsung akan bisa menikmati roti dan anggur perjamuan. Cukup mudah, cukup simpel, dan biarlah ini juga kita hayati sebagai bagian dari adaptasi kita dalam peribadahan secara virtual, peribadahan perjamuan kudus dengan tetap menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita semua. Anggur dan roti ini akan beredar hari Senin ke depan, dan itu biarlah bisa Bapak Ibu terima dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.